Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai koordinator lapangan akan menjelaskan tahapan proyek PJBL. Yang dimana tahap pertama di sini adalah pembagian kelompok dan tahap yang kedua yaitu diskusi tentang proyek apa yang akan diteliti. Yang dimana di sini kelompok 1 meneliti songkok recak di Awampone, kelompok 2 meneliti bedak lotong khas Bugis di Tondrak, dan kelompok 3 gula aren di Lemape, dan kelompok 4 yaitu meneliti di bidang pertanian yaitu padi. Selanjutnya tahapan ketiga dan tahapan keempat. Setiap kelompok melakukan presentasi tentang tantangan atau hambatan dan peluang dari proyek yang akan dilaksanakan. Setelah melakukan presentasi, mereka melakukan diskusi bagaimana kemudian solusi yang bisa dihadirkan untuk menyelesaikan hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan proyek nantinya. Dan mereka juga harus memanfaatkan peluang yang ada sehingga produk yang nantinya akan semakin berkembang. Dan di tahapan ketiga dan tahapan keempat ini, setiap kelompok juga harus membuat sebuah proposal. Di tahapan ketiga dan keempat ini juga setiap kelompok melakukan pembuatan proposal PJBL. Adapun hambatan dan peluang dari kelompok 1 yaitu hambatan proses pembuatan yang sulit sehingga membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Adapun peluangnya yaitu dapat meningkatkan perekonomian di kalangan masyarakat dan memperkenalkan motif-motif dari songkok recak ini. Dan dari segi usaha memiliki peluang yang sangat bagus karena songkok recak merupakan usaha jangka panjang dan dikenal oleh internasional. Selanjutnya kelompok 2. Adapun hambatannya yaitu proses pembuatan yang membutuhkan waktu yang banyak. Peluangnya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memperkenalkan atau memasarkan produk bedak lotong khas Bugis ini dan menunjukkan rasa kewirausahaan khususnya daerah pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kelompok 3. Hambatan. Proses pembuatan gula aren sangat berisiko ketika musim hujan karena pemanjat ketika memanjat tangga untuk mengambil nira aren tersebut, tangganya licin sehingga sangat berisiko. Adapun peluang ketika musim hujan dan musim kemarau, peluangnya sama karena ketika musim hujan produksi banyak namun harganya rendah, tapi dengan produksi yang banyak tetap bisa menutupi hal tersebut. Dan ketika musim kemarau, walaupun gula aren mengalami produksi yang kurang namun harganya yang tinggi karena dalam peredaran pemasarannya yang kurang sehingga harganya tetap tinggi. Kelompok 4. Hambatan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan, suhu, dan keadaan cuaca yang semuanya dapat berdampak negatif pada produksi padi. Adapun peluangnya yaitu pengembangan teknologi pertanian canggih seperti varietas padi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dapat meningkatkan hasil dan efisiensi dari produksi padi tersebut. Selanjutnya tahap kelima sampai tahap 14. Setiap kelompok melakukan observasi ke lapangan. Kelompok 1 melakukan observasi di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Awampone. Di sini kelompok 1 mengobservasi bahwa kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat songkok recak. Tentu mereka juga mengobservasi bagaimana kemudian proses pembuatan dari songkok recak tersebut. Dan mereka juga mengobservasi berapa anggaran atau biaya yang diperlukan sampai terbentuknya atau terbuatnya sebuah produk songkok recak tersebut. Selanjutnya kelompok 2 yaitu bedak lotong. Mereka mengobservasi di Tondrak. Setelah mereka melihat bagaimana kemudian proses pembuatan bedak lotong tersebut dari bahan, alat, dan proses dan biaya yang digunakan, mereka juga melakukan pembuatan produk tersebut atau mereka langsung mempraktekkan bagaimana kemudian cara membuat produk dari bedak lotong tersebut. Kelompok 3 yaitu produk gula aren. Mereka melakukan observasi di Lemape. Mereka mengamati bagaimana kemudian proses pembuatan gula aren tersebut. Mereka juga mengamati bahan
dan alat apa saja yang digunakan sehingga bisa tercipta sebuah produk yaitu gula aren. Selanjutnya yaitu kelompok keempat, mereka melakukan observasi di bidang pertanian hasil produksi padi. Mereka mengobservasi bagaimana kemudian padi di Kabupaten Bone ini atau khususnya di Awangpone bisa lebih baik ke depannya. Sehingga mereka juga melakukan observasi di BPS, Badan Pusat Statistik. Mereka mengumpulkan beberapa data di sana, beberapa data tentang hasil pertanian di Kabupaten Bone beberapa tahun terakhir atau tahapan 15. Dan di mana di sini setiap kelompok mengumpulkan hasil dari proyek PJBL-nya, baik itu berupa proposal dan video dokumentasi yang berisikan persentase tentang proyek PJBL-nya. Dan proyek PJBL ini dari pandangan saya sebagai koordinator lapangan bisa dibilang sukses, walaupun dalam pengerjaannya banyak kendala atau rintangan, namun teman-teman dari setiap kelompok telah berhasil menyelesaikan proyek PJBL-nya. Intinya semua kelompok mengumpulkan proposal dan mengumpulkan video dokumentasi persentasenya. Mungkin hanya itu yang bisa saya laporkan sebagai koordinator lapangan dalam proyek PJBL ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.